Baik, saya ucapkan selamat sore Sore Bu. ya dengan Pak Joni Joni. Fernando. Usia Bapak berapa? 25. 25. Oke, baik, dengan riwayat yang saya temukan dari rekan-rekan yang lainnya, di sini Joni dipanggil untuk mengikuti layanan konseling individual. Ya. Nah, permasalahan yang ada dalam keseharian Joni yaitu kecanduan minum minuman alkohol. Iya, betul. Nah, jadi di sini nanti Joni diminta untuk secara aktif untuk mengikuti layanan konseling individual dan menyampaikan secara terbuka. Nah, jadi di sini layanan konseling individual ini yaitu dijaga oleh asas-asas kerahasiaan. Nah, jadi Joni tidak perlu khawatir untuk menyampaikan permasalahannya. Di sini juga nanti ada lembar persetujuan atau pernyataan dari Joni untuk mengikuti layanan konseling individual. Boleh Joni isi dulu? Bisa. Baik, di sini Joni sudah menyetujui untuk mengikuti layanan konseling individual. Baik, sebelum itu saya ingin menanyakan apakah Pak Joni sudah izin dengan keluarga untuk mengikuti layanan konseling? Belum Bu. Kalau begitu nanti jika ada lain waktu kesempatan Joni bisa membawa keluarganya untuk ikut gitu layanan konseling individualnya agar keluarganya juga mengetahui. Nah, sebelum itu kegiatan Bapak sebelum menemui saya apa aja Pak? Tadi saya habis kumpul dengan teman-teman. Kumpul dengan teman-teman, Iya. ngapain aja? Ya, cuman untuk sekedar kumpul-kumpul seperti biasanya saja, cuman untuk ngobrol atau ya untuk kumpul bercanda atau apa seperti orang-orang pada biasanya. Kumpul-kumpul. Selain kegiatan kumpul-kumpul apa aja biasanya yang dilakukan dengan teman-temannya? Kadang ya juga sedikit ya sambil minum-minum sambil kumpul, kadang seperti itu, kadang juga ya aku cuman sekedar ngobrol atau bercanda. Kedepannya nanti ingin seperti apa teman-teman yang lainnya? Apakah pernah bercerita ingin eh, menatap masa depannya seperti apa? Biasanya kalau kami ini kalau sudah kumpul kadang itu bisa juga untuk membicarakan tentang bagaimana masa depan kami ke depannya nanti. Cuman ya kadang-kadang ibu tahu sendiri kalau orang mabuk itu kalau sudah bicara ya ada yang serius, ada yang bercanda, jadi agak susah juga rasanya kalau untuk berbicara hal-hal seperti ini dengan mereka. Benar sekali. Oke, baik. Di sini kita akan memasuki yaitu yang ingin Ibu tanyakan, biasanya yang dilakukan Joni dalam kehidupan sehari-hari seperti berteman, melakukan hal-hal apa saja ketika Joni lagi sepi atau gimana. Contohnya kayak ada nggak teman-teman yang mengajak Joni untuk minum minuman? Ada sering itu benar. Contohnya seperti apa dalam kegiatan sehari-harinya? Ya kalau dibilang untuk kumpul-kumpul minum-minum itu hampir setiap hari itu. Walaupun sedikit ya tapi hampir setiap hari, setiap kumpul paling enggak 1 atau 2 botol untuk kami minum. Tapi itu enggak terlalu enggak tidak memabukkan sih sebenarnya, cuman ya kalau yang hampir tiap hari minum terus ya aneh juga rasanya Bu, pengen juga rasanya berhenti atau keluar dari zona yang seperti ini. Tapi sulit. Sulit sekali karena rasanya sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, tapi rasanya ya pengen juga berubah, pengen berhenti, pengen juga hidup sehat, hidup normal seperti orang-orang lain, tapi ya karena sudah terlanjur seperti ini dari dulu, ya mau gimana lagi, mau cerita ke siapa atau mau
curhat ke siapa juga bingung mau kemana. Hal-hal yang terjadi pada Joni ini seperti minum-minuman segala macam ini terjadi semenjak kapan? Itu semenjak saya berusia sekitar 18-19 tahun, waktu saya baru lulus SMA. Lulus SMA saya eh, berhenti, tidak melanjutkan pendidikan saya, jadi saya kerja. Setelah bertemu teman-teman di kampung, kumpul-kumpul, ya ibu tahu sendiri kalau di kampung itu kan orang-orangnya ya rata-rata lah kurang pendidikannya, jadi yang dipikirkan itu ya cuman suka ramai-ramai kumpul segala apa untuk minum-minum segala apa. Nah, yang dikatakan Joni tadi, Ibu sudah memahaminya. Eh, Gimana sih rencana kedepannya yang Joni inginkan gitu, yang terbaik buat Joni sendiri? Nah kalau rencana saya ini Bu, saya memang benar-benar pengen sekali rasanya berhenti secara total. Saya ingin mengubah hidup saya agar tidak seperti ini terus. Saya takutnya ke depannya nanti kalau saya begini-begini terus, ya otomatis masa depan saya suram. Takut nanti semakin hari semakin tinggi lagi, semakin keras kegiatan kami yang seperti ini. Takutnya mempengaruhi masa depan saya terutama. Jadi saya itu sebenarnya tujuan utama saya ke sini, saya itu mau mau mengetahui bagaimana caranya agar bisa berhenti atau keluar dari zona ini. Memang banyak faktor, terutama ketika kecanduan minum-minuman yang beralkohol, terutama pada fisik, psikologi, sosialnya. Karena apa? Biasanya dampak bagi fisik ini seperti perubahan perilaku seseorang, contohnya kerusakan organ tubuh, bisa juga jantung atau otak. Cara kita berpikir itu sangat berpengaruh karena keseringan meminum minuman, pikiran kita itu tidak jernih, sulit mengontrol emosi. Nah, minuman terlalu banyak itu juga bisa menyebabkan kanker, karena kan itu minumannya keras gitu. Nah, jadi itu bisa merusak organ-organ yang ada dalam tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh juga itu menurun, contohnya sering sakit, biasanya sering merasa badan tidak enak. Nah, itu salah satu faktor bagian dari fisik. Nah, terutama yang kedua ada faktor psikologi yang biasanya seseorang itu sering minum ada masalah biasanya dari keluarga, entah itu dari percintaan atau tempat di mana tempat Bapak mencari pekerjaan, contohnya seperti itu. Misalnya depresi karena tekanan orang-orang dari luar, sehingga Bapak itu sering minum minuman beralkohol dengan teman-teman Bapak. Nah, gangguan tidur biasanya juga penyebab dari seringnya minum minuman alkohol. Bapak dari sebelumnya sulit tidur menjadi susah tidur, atau juga kebalikannya, Bapak juga bisa karena keseringan minum alkohol dari sebelumnya susah tidur menjadi enak tidurnya, bangun paginya. Nah, kemudian kalau untuk sosial biasanya minum minuman alkohol ini kan bisa membuat orang mabuk. Nah, jadi emosi kita itu tidak terkontrol. Nah, itu bisa merusak hubungan kita dengan sesama teman, menyebabkan perkelahian, salah paham, atau membuat keluarga malu. Ya. Karena minum-minuman alkohol ini juga sangat tergantung dengan aturan-aturan hukum. Nah, jika seseorang atau polisi yang memiliki wewenang itu bisa menangkap seseorang karena meminum minuman alkohol tersebut. Bisa dipahami, Pak? Bisa.
Nah, di sini saya ada sedikit strategi untuk mengatasi kecanduan minum minuman beralkohol. Nah, Bapak itu bisa memilih teman di lingkungan Bapak, contohnya seperti jangan terlalu dekat atau terlalu sering bergaul dengan orang-orang yang suka minum. Nah, Bapak buat kegiatan sehari-hari, contohnya misalnya kalau nggak ada kerjaan, selain nongkrong-nongkrong dengan teman-teman yang lain, Bapak bisa membuat kegiatan menyapu halaman atau membaca buku. Nah, itu bisa menghilangkan sedikit demi sedikit rasa kecanduan Bapak untuk meminum minuman alkohol. Lakukan hal-hal positif untuk menghindarinya, banyak-banyak minum air putih agar Bapak tidak tidak ingat-ingat terus minum minuman yang ingin Bapak minum. Nah, kemudian Bapak juga jika ada ajakan dari teman-teman Bapak, Bapak bisa menolak dengan berbagai macam alasan. Bapak bisa menolak dengan saya lagi sibuk, ada kerjaan, saya nggak bisa ikut kumpul, agar teman-teman Bapak itu merasa bahwa mereka masih dihargain gitu. Bapak itu tidak minder dengan teman-teman yang lain juga. Contohnya kan biasanya teman-teman tuh kalau sudah diajak, kalau teman-temannya nggak mau, kayak teman-temannya ngerasa dia itu kayak ngehindar gitu, nggak mau teman-teman, takutnya teman-temannya salah paham dengan bapaknya. Nah gitu, tolaklah dengan ajakan yang baik. Bapak juga bisa melakukan aktivitas selain nongkrong dengan teman-teman, juga bisa melakukan kayak ajak teman-temannya yang hobi olahraga, dekat dengan teman-temannya yang mempunyai kegiatan positif. Lakukan hobi sesuai dengan keinginan Bapak, itu aja. Buat rencana seperti kedepannya seperti apa, tujuannya, karena kita hidup ini memiliki motivasi. Nah, kedepannya kita mau seperti apa itu pasti ada gitu tujuan dan kemauannya. Nah, jadi Bapak bisa membuat catatan sehari-hari kegiatannya yang harus dilakukan seperti apa gitu, untuk mengurangi mengonsumsi minum-minuman alkohol tersebut. Nah, Bapak juga bisa membangun pola pikir positif, contohnya lebih mementingkan kesehatan dibanding minum-minuman atau kumpul-kumpul dengan teman. Itu yang harus Bapak perhatikan lagi ke depannya, karena kesehatan kita ini semakin tua semakin menurun. Jangan takut gagal, karena kita setiap manusia pasti sering melakukan kesalahan. Nah, jadi ke depannya lakukanlah perubahan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, di sini manfaat berhenti minum alkohol itu yaitu bagi kesehatan fisik tadi seperti yang saya sampaikan, sangat baik untuk fisik ketika kita berhenti minum minuman beralkohol tersebut. Nah, emosi kita tuh bisa kita kontrol dengan baik ketika kita sedang memiliki masalah dengan orang lain. Nah, kita juga memiliki kepercayaan diri meningkat dengan orang lain, kita interaksi dengan orang lain lebih enak dibanding kita minum minuman beralkohol. Biasanya kan orang minum minuman beralkohol itu cara interaksi kita tuh takutnya masih kurang sopan dengan orang lain, karena kan di pikiran kita itu kita tuh memang sudah baik-baik saja, tetapi belum baik-baik saja gitu.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah Bapak mengerti? Ya, bisa dimengerti. Nah, ini saya sedikit ada kata-kata motivasi buat Bapak ke depannya, yaitu perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap langkah kecil membawa Bapak lebih dekat ke tujuan. Nah, jadi lakukanlah perubahan dalam kehidupan sehari-hari Bapak, contohnya seperti mengikuti kegiatan olahraga, kumpul-kumpul dengan teman, itu dilupakan dulu karena itu sangat berpengaruh untuk Bapak ke depannya. Iya. Jadi gimana tujuan Bapak ke depannya nanti ingin seperti apa? Mungkin saya akan coba melakukan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya akan coba melakukannya, mungkin ya saya dengan itu mungkin saya bisa menjauhi lingkungan-lingkungan yang Kurang tadi ya, baik. yang tadi itu yang seperti yang saya katakan tadi, yang hampir tiap hari setiap mau kumpul, setiap mau nongkrong itu selalu minum-minum. Mungkin dengan apa yang Ibu katakan tadi mungkin saya bisa melakukannya, saya bisa berhenti atau bisa menjauhi hal itu. Nah, baik. Di sini sesi konseling kita udah selesai. Nah, untuk itu untuk memantau kemajuan Bapak nanti, kita akan melakukan konseling selanjutnya. Eh, untuk pesan saya boleh dibawa keluarganya atau keluarganya supaya keluarganya mengetahui gitu permasalahan Bapak seperti apa Ya, gitu. bisa. Baik, saya ucapkan selamat sore. Ya, Terima kasih. kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Ya, baik.